Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merangkum materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Harlia, NIM D02203110, kelas Teknik Informatika A. Pengertian ketiga, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Secara filosofi, K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Fungsi K3 yang pertama ialah promosi dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. 2. Untuk mencegah penurunan kesehatan pekerja akibat kondisi pekerjaan mereka. 3. Melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari resiko yang timbul serta faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. 4. Penempatan dan pemeliharaan pekerjaan di tempat yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Adapun tujuan K3 secara universal ialah Adapun tujuan dari K3 yaitu secara universal. Yang pertama ialah mencegah terjadinya kecelakaan. 2. Mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Dan 3. Menjamin pekerja dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya. Sedangkan tujuan K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Kedua, agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Dan ketiga, agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Prinsip K3, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Yang pertama ialah kecelakaan pasti ada sebabnya. 2. Penyebab kecelakaan terus dicegah atau ditiadakan. Ketiga, mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan. Keempat, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. 5. Mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir ialah mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Dasar hukum K3. Salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundangan, antara lain melalui yang pertama ialah adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. 2. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Dan yang ketiga, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
Jenis-jenis bahaya. Yang pertama ialah hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan. Dan kedua ialah danger. Danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Danger adalah lawan dari aman atau selamat. Dan yang ketiga ialah harm. Harm adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan, atau kombinasi dari kerugian-kerugian yang terjadi. Alat perlindungan diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semisal biologis atau bahan infeksius, OSHA atau CDC. Tujuan penggunaan APD yang pertama ialah melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat menyebabkan penyakit atau kecelakaan kerja. Yang kedua, meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang ketiga, meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, dan cepat lelah. Dan yang terakhir ialah mengamankan bagian tubuh dalam seperti jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lain-lain. Jenis APD yang pertama ialah pengaman mata yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu, serpihan yang bertebaran di tiup angin yang berukuran kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata. Yang kedua ada pengaman wajah, melindungi wajah pada saat pengelasan, pemotongan, pengeboran besi atau kayu. Yang ketiga ialah pengaman terjatuh, untuk mengamankan diri dari terjatuh dari ketinggian. Dan yang keempat, pengaman telinga yang berfungsi melindungi telinga dari terpapar suara yang dikeluarkan mesin dengan volume keras, bahkan melampaui nilai ambang. Pelindung tangan. Sarung tangan diperlukan untuk beberapa pekerjaan seperti pekerjaan pembesian dan saat menggunakan bahan beracun. Sepatu kerja. Perlindungan terhadap kaki bagian depan cukup keras, mampu menahan benturan, kejatuhan benda keras atau bahkan kimia agar tidak cedera. Selanjutnya yaitu pakaian kerja yang berfungsi melindungi badan manusia terhadap pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan. Dan yang terakhir ialah pelindung kepala, melindungi diri dari kejatuhan benda keras yang merupakan kewajiban memakainya selama bekerja. Pengertian bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menurut Bapedai atau tahun 1995, B3 adalah setiap bahan sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya, yang mengandung bahan B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Kebakaran bisa terjadi karena adanya 3 unsur yang bertemu, yaitu yang pertama ialah bahan bakar atau BBM. Bahan bakar padat adalah bahan bakar yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanganan kebakaran pada bahan padat relatif mudah daripada bahan bakar cair dan gas. Yang kedua, udara. Udara adalah zat yang berbentuk gas yang tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Sebenarnya kebakaran tidak akan terjadi jika kita bisa mengisolasi oksigen dari unsur lain. Yang ketiga, titik nyala. Titik nyala sering dikatakan sebagai peletup dan penyebabnya, yaitu
terjadinya gesekan, loncatan listrik, dan percikan api panas, dan lain-lain. Ergonomik terdiri dari kata egos atau kerja dan nomos atau hukum. Menurut Wordside dan Kochurek tahun 1997, ergonomik adalah kajian yang integral antara pekerja alat, tempat dan lingkungan kerja, yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Sedangkan menurut Charpanis tahun 1985 yang dikutip oleh Sanders mengatakan, ergonomi ialah salah satu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia lainnya untuk merancang alat, mesin, pekerjaan, sistem kerja, dan lingkungan sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu produktif, efektif, aman, dan menyenangkan. Gerakan yang dilakukan pekerja pada kalanya sudah tepat, namun ada pula gerak yang tidak perlu. Gerak tidak perlu pemborosan tenaga dan energi. Untuk itu, perlu kita hilangkan agar tidak memperlambat waktu produksi. Dalam mendesain alat atau layout maupun metode kerja perlu pertimbangan ekonomi gerak, agar tercipta alat layout maupun metode kerja yang mampu meminimalisir gerakan yang tidak perlu, mengkombinasikan gerak menjadi lebih efektif dan menyederhanakan kegiatan sehingga kebutuhan energi minimal.